Halo semuanya, perkenalkan saya dari mahasiswa Stikes Kesdam 9 Udayana atas nama Niluh KDEPA Sri Suci, NIM KP 1118007. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari keperawatan gawat darurat, yaitu membahas tentang Science Size Up dan Initial Assessment. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan yang pertama, yaitu kita membahas tentang Shiny Size Up. Apa kalian sudah tahu apa sih itu Shiny Size Up? Nah, di sini Shiny Size Up itu adalah suatu tindakan untuk menilai tempat kejadian atau survei tempat kejadian perkara atau peristiwa atau disebut dengan TKP. Nah, adapun juga tahapan dari Shiny Size Up ini, yaitu ada 5. Nah, yang pertama yaitu ada Review Body Substancy Isolation atau BSI. Nah, di sini kita sebagai penolong harus menggunakan APD, alat pelindung diri. Ini sangat penting bagi penolong karena itu bisa melindungi diri kita sendiri dari ancaman bahaya atau dari lingkungan kita sendiri. Lalu yang kedua yaitu ada tahapan keamanan lingkungan atau keamanan TKP atau keamanan dari suatu tempat kejadian tersebut. Nah, di sini kita bertugas sebagai mengkaji keamanan lingkungan tempat terjadi dari bahan berbahaya atau segala sesuatu yang dapat mengancam si penolong. Nah, yang ketiga yaitu di sini ada tahapan initial triase atau triase awal. Nah, di sini kita bertugas untuk mengkaji jumlah korban. Nah, berapa korban yang terdapat dalam suatu peristiwa tersebut. Nah, yang keempat di sini yaitu tahapannya yaitu peralatan yang penting dibutuhkan. Nah, di sini ada beberapa alat yang penting dibutuhkan. Yang pertama seperti alat proteksi diri, yang kedua yaitu ada long backboard, yang ketiga ada rigid cervical extrication collar, yang keempat ada oksigen dan alat airway seperti section dan BVM, yang kelima yaitu ada trauma box seperti bandage dan vital sign tools. Adapun tahapan yang kelima yaitu tahapan tentang mekanisme cedera. Nah, apa yang terjadi pada korban dan cedera apa yang menimpa pada korban. Di sini kita harus mensurvei apa yang terjadi pada korban atau mengkaji cedera yang dialami pada korban. Nah, contohnya yaitu seperti patah tulang servikal, atau adakah ada benturan, ada pendarahan, atau ada hambatan jalan napas, atau disebut dengan airway-nya. Nah, itu saja pembahasan dari Science Up. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas yaitu tentang Initial Assessment. Nah, kalian apakah sudah tahu apa itu Initial Assessment? Ini sangat berdampingan dengan Science Up ya, guys. Nah, di sini saya akan membahas Initial Assessment. Nah, Initial Assessment ini merupakan suatu bentuk penilaian awal kondisi korban maupun pasien yang dilakukan secara cepat dan tepat. Nah, sehingga tim medis baik itu dokter maupun perawat dalam melakukan initial assessment ini harus mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus dalam menilai kondisi korban. Nah, inti dari initial assessment ini yaitu terdapat 3, yaitu ada primary survey, secondary survey, dan penanganan definitif atau menetap. Nah, primary survey dan secondary survey ini harus dilakukan secara berulang untuk menentukan adanya penurunan kondisi pasien sehingga dapat segera memberikan resusitasi atau disebut dengan pijat jantung atau tindakan yang lainnya yang diperlukan oleh korban tersebut. Nah, di sini membahas yaitu tentang primary survey. Nah, primary survey ini dilakukan untuk mencari korban atau pasien yang keadaannya yaitu mengancam nyawa sehingga apabila ditemukan kondisi korban yang mengancam nyawa harus segera diberikan tindakan yaitu resusitasi atau pijat jantung. Nah, primary survey ini dilakukan dengan cara menilai dan menangani yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Sedangkan yang kedua ada secondary survey ini yaitu dilakukan dengan salah satunya yaitu pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki atau disebut dengan head to toe. Nah, dalam penanganan korban atau pasien berlangsung dalam 2 tahapan, yaitu tahapan pra-rumah sakit dan pre-rumah sakit dan tahapan rumah sakit. Nah, itulah pembahasan tentang Shiny Size Up dan Assessment Size Up. Di sini keduanya ini sangat berkaitan ya sebagai
untuk penolong dan terkait bagi korban yang kita tolong. Nah, sekian video hari ini tentang keperawatan gawat darurat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.